Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa melaksanakan presentasi di room Zoom ini. Tak lupa salawat serta salam kami hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati dan kami hormati Bapak M. Fahli Zatra Hadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental dan semua teman-teman yang kami sayangi. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan materi yang berjudul pendekatan kesehatan mental, di mana kami berasal dari kelas PKI 3F. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana anggotanya adalah yang pertama Amanda Rahayu dengan NIM 120402251116. Selanjutnya Enda Permatasari dengan NIM 12040227547. Selanjutnya Hanafi Cahaya Putra dengan NIM 12040216060. saya sendiri Salsabila Syari Sabrina dengan NIM 12040221581. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Amanda Rahayu. Kepada Amanda dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Saya Amanda Rahayu akan menjelaskan materi tentang deskripsi pendekatan kesehatan mental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pendekatan adalah proses, cara, pembuatan mendekati, atau dengan kata lain, proses berkenalan untuk memahami diri kalian. Seseorang dapat dikatakan mencapai taraf kesehatan mental jika ia mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya menuju kedewasaan. Ia bisa menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Ini berarti orang yang sehat secara mental dalam kehidupannya bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Ada 3 teori dalam kesehatan mental, yaitu A. Orientasi klasik, B. Orientasi penyesuaian diri, C. Orientasi pengembangan potensi. Penjelasannya, orientasi klasik. Dalam teori ini, kesehatan mental diartikan seseorang yang tidak punya keluhan dalam mentalnya. Biasanya digunakan dalam dunia kedokteran dan psikiatri. Yang kedua, orientasi penyesuaian diri. Dalam teori ini, kesehatan mental diartikan seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan secara aktif dan realistis sambil tetap mempertahankan kestabilan emosinya. Teori ini memandang seseorang yang sehat secara mental didasarkan juga pada hubungannya dengan lingkungan. Yang terakhir, orientasi pengembangan potensi. Dalam teori ini, kesehatan mental diartikan keharmonisan antara pikiran dan perasaan yang dapat membuat seseorang tampak matang dan mengejutkan, serta dapat mengembangkan potensinya menuju kedewasaan, serta dapat menghargai diri sendiri dan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amanda. Lanjut materi bagian kedua. Adapun materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Enda Permatasari. Kepada Enda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang pendekatan kesehatan mental. Pada Januari 2020, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 sudah menjadi emergensi kesehatan masyarakat di seluruh dunia.
Siklus penyebaran COVID-19 dimulai dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Informasi-informasi tentang rangkaian jumlah orang yang terkena COVID-19 memberi dampak secara serius berupa adanya perasaan tertekan, stres, dan kecemasan di masyarakat. Luasnya penyebaran COVID-19 serta penyebarannya dapat menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan, stres, dan perasaan tertekan. Para penelitian menemukan beberapa kasus tentang gejala psikologis yang dialami oleh individu maupun keluarga individu yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Mereka mengalami kecemasan, tertekan, serta kekhawatiran berlebihan karena ada yang dikucilkan dari lingkungannya. Selama pandemi corona COVID-19 ini memberikan dampak yang besar pada banyak aspek kehidupan, yang salah satunya dapat menjadi sumber stres dan kecemasan pada individu. Keterkaitan antara psikologi dapat menyebabkan gangguan psikologi sosial. Gejala-gejala yang ditimbulkan diantaranya ketakutan global, kemarahan, depresi, insomnia, stigmatisasi, dan PTSD. Ketika individu mengalami gangguan psikologis, maka tubuh manusia dibuat seolah sedang menghadapi ancaman, sehingga selalu tetap siaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Enda Permatasari yang sudah menyampaikan materi bagian kedua. Lanjut, yakni bagian ketiga. Nah, adapun di sini bagian ketiga, yakni pendekatan berdasarkan teori yang akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana pendekatan berdasarkan teori ini terbagi menjadi 6 teori. Yang pertama ada teori pendekatan psikodinamik. Nah, teori psikodinamik memusatkan perhatian pada pentingnya pengalaman awal masa kanak-kanak. Dalam pandangan ini, benih-benih dari gangguan-gangguan psikologis sudah ditanamkan pada tahun-tahun awal pertumbuhan. Yang kedua, pendekatan behavioral. Konselor behavioral membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara bawaan dengan lingkungan. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Selanjutnya, ada pendekatan kognitif, yakni pendekatan pandangan kognitif menjelaskan tingkah-tingkah laku abnormal berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dan proses-proses pikiran yang kalut. Selanjutnya, yakni pendekatan fisiologis. Dari segi pandangan fisiologis, mengemukakan bahwa semua tingkah laku abnormal disebabkan oleh gangguan pada struktur atau fungsi tubuh yang dapat disebabkan oleh cacat yang diperoleh melalui luka atau infeksi sebelum atau sesudah kelahiran. Nah, atau juga disebabkan oleh multifungsi yang kurang lebih bersifat sementara yang disebabkan oleh suatu kondisi yang disebabkan oleh pada waktu tertentu. Misalnya demam yang tinggi disebabkan oleh infeksi yang bersifat sementara. Selanjutnya, dalam segi pandang yang kurang ekstrim, masih menekankan pentingnya fungsi fisiologis, mengemukakan bahwa tingkah abnormal merupakan produk gabungan dari 3 tipe gangguan proses, yakni dalam tubuh, misalnya kekurangan hormon. Selanjutnya dalam fungsi psikologis, misalnya kecenderungan ke arah perasaan malu, dan dalam lingkungan sosial, misalnya angka pengangguran yang tinggi dalam masyarakat. Lalu, pada sejumlah faktor fisiologis yang mempengaruhi tingkah laku organisme. Bagaimana kita bertingkah laku dan berpikir tergantung tidak hanya pada tingkatan masing-masing faktor saja, tetapi juga pada hubungan antara faktor-faktor itu. Faktor-faktor itu bisa berupa genetik, otak dan sistem saraf, serta kelenjar-kelenjar doktrin yang memainkan peran penting dalam proses-proses psikologis dan tingkah laku manusia. Selanjutnya adalah pendekatan humanistik eksistensial, yakni pandangan yang menjelaskan bahwa agak baru
untuk memahami tingkah laku abnormal dan dalam banyak hal yang dikembangkan sebagai reaksi melawan pandangan-pandangan lain. Pandangan humanistik eksistensial ini kadang-kadang disebut juga sebagai malsat ketiga untuk membedakan dari segi pandangan psikodinamik dan pandangan behavioral yang dominan ketika pandangan humanistik eksistensial dikembangkan. Para pendukung pandangan ini tidak menerima pandangan dari produk dorongan-dorongan tak sadar, pengungsian atau conditioning dan fisiologi. Para humanis dan eksistensialis mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sadar yang memilih secara bebas tindakan-tindakannya dan arena pemilihannya itu bebas. Maka setiap manusia berkembang sebagai seseorang individu yang unik. Lanjut yang terakhir, yaitu pendekatan sosiobudaya. Yakni para ahli sosiobudaya mengemukakan bahwa penyebab tingkah laku abnormal tidak ditentukan dalam individu, melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan bagian ketiga. Kita lanjut materi yang selanjutnya atau bagian materi terakhir. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Hanafi Cahaya Putra. Pada Hanafi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan mengenai pendekatan berdasarkan penyusunan program. Dalam penyusunan program kesehatan mental terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan risiko, pendekatan multisektoral, dan pendekatan sistem. Pendekatan risiko. Program kesehatan mental dapat berupa suatu strategi yang disebut pendekatan risiko. Strategi ini fleksibel dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat risiko serta prioritas dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan strategi intervensi aktif berdasarkan pada data yang sahih mengenai biaya dan efektivitas dari tenaga yang ada di beraneka tempat. Yang kedua yaitu pendekatan multisektoral. Pendekatan multisektoral dilakukan dengan kondisi pada semua tingkat pelayanan. Koordinasi ini merupakan keharusan yang sangat mendasar guna keberhasilan program kesehatan mental. Tujuan pendekatan ini untuk mencapai kerjasama dan koordinasi antara petugas kesehatan, guru, pemuka-pemuka agama, masyarakat, dan orang tua. Pemulihan cara-cara yang tepat, sederhana, efektif, dan tidak mahal dengan memberi tekanan pada pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Yang terakhir yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkonseptualisasi masalah-masalah yang berkaitan satu sama lain maupun yang berdiri sendiri. 5 hal utama yang harus diperhatikan dalam pendekatan sistem ini yaitu mempelajari yang pertama, tujuan dari sistem dan ukuran indikator pencapaian sistem keseluruhan. Kedua yaitu ruang lingkup sistem dan kendalanya. Ketiga, sumber penunjang sistem. Keempat, komponen-komponen sistem atau subsistem, dan yang terakhir, manajemen sistem yang diperlukan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanafi Cahaya Putra. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 memohon maaf jika banyak sekali terdapat kesalahan dan penggunaan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.